wabarakatuh. Innal hamdalillah. Wabarakatuh. Nah, saya ulangi. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal Waalaikumsalam hamdalillah warahmatullahi wabarakatuh. nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya wa rasulullah ba'da. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan beribu-ribu nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan bentuk wajah yang seperti ini, dengan bentuk semangat yang seperti ini kita masih bisa berkumpul di Google Meet seperti ini. Salawat beserta salam terlebih pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insan pilihan Allah yang diutus ke permukaan bumi untuk menyempurnakan akhlak manusia. Baiklah, kami dari kelompok kami ingin mempresentasikan hasil kajian dan hasil bacaan kami, yaitu merupakan adalah syaddah dan macam-macam mat. Di sini adapun anggota kelompok kami yang pertama adalah Wahyu BGSD atau Wahyu Bagusadewa dengan NIM G10019980. Yang kedua adalah Muhyil Ilmi Nasution dengan NIM G1001998081. Yang berikutnya adalah Rahmat dengan NIM G10019984. Yang selanjutnya adalah Zen Alfiansyah dengan NIM G10019986. Dan yang selanjutnya adalah Ahmad Isom Pratama Wahabi dengan NIM G10019985. Dan yang selanjutnya adalah Ulin Nuha Koyun Amin dengan NIM G10019982. Dan selanjutnya adalah Shevchenko Usama Ziaul Haq. Dan yang selanjutnya adalah Muhammad Nibrash Gamilong dengan NIM G10019983. Dan yang selanjutnya adalah Muhammad Tegar dengan NIM G10019975. Pada malam hari ini, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan dan insya Allah untuk membuka presentasi kami akan disampaikan oleh Saudara Wahyu Bagusadewa. Kepada Wahyu Bagusadewa, waktu dan tempat kami persilahkan. Monggo Mas. Saudara Wahyu Bagusadewa, apakah sudah masuk di room ini? Ya, terima kasih. Kami sampaikan kepada kaum Niga, yakni Mas Rahmat. Terima kasih untuk penyampaiannya ya. Terima kasih. Untuk kesempatan kali ini saya mendapat bagian menjelaskan tentang apa itu syaddah dan macam-macam. Oke, yang pertama kita beralih kepada syaddah itu sendiri. Kita langsung menuju ke prakteknya saja ya, karena ini memang kajian praktek atau contoh-contoh, diperbanyak contoh-contoh. Maka yang pertama ada syaddah dengan kasroh dan mat, yakni dengan ya ya, karena kasroh itu gandingannya ya. Di sini kita mengambil contoh fasabih bihamdi rabbik wa yusabbihunahu walahu yasjudun inna waliyallah. Ini terkait contoh ya. Yakni pada contoh pertama ada pada fasabih dan rabbik. Di situ membacanya agak ditekankan, yakni fasabih bihamdi rabbik. Jadi agak ditekankan cara membacanya. Begitu pula seterusnya yusabbihuna sama inna waliyallah. Kemudian kita mengambil
contoh syaddah dengan dhammah dan mat. Ini dengan wow. Ada di sini contoh, ada huruf af ditambah fa yang kemudian digabung bertanda tasdid jadi afa. Kemudian ada ad plus du digabung menjadi adu. Contohnya pada kalimat yahtasu katoyi fa ummuhu ailiyun. Konsepnya sama seperti tadi. Kalau membaca agak ditekankan yahtasu katoyi dan seterusnya. Kemudian kita beralih kepada macam-macam mat. Teman-temanku semuanya yang dirahmati oleh Allah, mat itu dibagi menjadi dua. Oh ya, untuk pengertian secara sederhananya, mungkin untuk mat itu adalah kondisi di mana huruf itu dibaca panjang ketika fathah bertemu alif, ketika kasroh bertemu ya, dan ketika dhammah dia bertemu wawu. Yang pertama ada mat asli, yakni kita sering sebut dengan mat tabi'i. Dan kedua ada mat far'i, yakni mat bercabang, yang nanti akan banyak pembahasan seperti mat badal, mat aiwat, mat arid li sukun, dan seterusnya. Mungkin bisa dilanjut, operator. Oke, baik. Mungkin itu presentasi dari Mas Wahyu. Mungkin untuk penjelasan selanjutnya bisa diteruskan oleh Mas Nibras Gemilang. Apakah Mas Nibras sudah berada di dalam forum ini? Mas Nibras? Mas Nibras izin. Oh ya. Mungkin kita lanjut kepada Mas Ulin Nuha Qauyun Amin. Apakah sudah berada di forum? Izin dikat HW. Oh, nah. Maaf muskilah. Berarti kita lanjut ke Ustadz Ahmad Isom Pratama Wahab. Pada Ustadz Isom, waktu dan tempat kami persilahkan. Isom? Mas Isom. Oke, baik, saya melanjutkan presentasi dari Mas Wahyu. Yaitu kita masuk ke macam-macam mat fa'ri, yaitu mat wajib mutasil. Di sini mat wajib mutasil adalah ketika ada hamzah yang terletak setelah huruf mat asli, maka dalam satu kata maka akan dibaca dengan panjang 4 harokat. Contohnya ini ada disebutkan yaitu hunafa, jadi harus dibaca sepanjang 4 harokat. Di sini kan kita bisa melihat ada huruf hamzah yang bertemu dengan mat asli, maka harus dibaca dengan panjang 4 harokat. Itu selanjutnya ada pembahasan tentang mat jais munfasil dengan apabila terdapat huruf mat yang akhir kata bertemu dengan hamzah pada awal kata setelahnya, maka akan dibaca sepanjang 2 atau 4 harokat. Ini contohnya yaitu idza asobathum. Di sini kita bisa lihat ada huruf hamzah yang berada pada awal kata atau awal kalimat, maka huruf hamzah itu harus dibaca sepanjang 2 atau 4 harokat. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman-teman yang lain. Saya kembalikan ke moderator. Baik Mas Isom,
Saya kira akan lama pembahasannya. Baiklah, mungkin untuk penjelasan berikutnya mungkin disambung oleh Mas Shevchenko. Apakah Mas Shevchenko ada di dalam room ini? Kalau tidak ada, bisa diteruskan oleh Mas Zain Alfiansyah. Pada Mas Zain Alfiansyah, monggo diteruskan penjelasannya. Baik, melanjutkan presentasi dari Saudara Ahmad Isom. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai mat yang ketiga, yaitu mat silah sugro. Mat silah sugro adalah keadaan di mana ketika terdapat huruf ha domir di akhir kata, maka huruf ha tersebut dibaca panjang sepanjang 2 harokat. Dalam hal ini terdapat contoh, yaitu yadillu bihi katsira. Huruf ha dalam kata bihi dibaca sepanjang 2 ketukan atau 2 harokat, yaitu bihi. Kemudian yang selanjutnya adalah mat silah kubro. Apabila tadi ada mat silah sugro, sekarang ada mat silah kubro, yaitu hampir sama kejadiannya ketika terdapat huruf ha domir di akhir kata, namun ada pengecualian, yaitu apabila kata setelahnya diawali oleh huruf hamzah, maka ha tersebut dibaca panjang sepanjang 4 harokat. Dalam hal ini contohnya dunihi aulia. Ha dalam kata dunihi ini dibaca sepanjang 4 harokat karena dia bertemu dengan hamzah pada kata setelahnya. Kemudian setelahnya adalah mat badal, yaitu mat ketika hamzah terletak sebelum huruf mat, atau ada hamzah pada awal kata yang terletak pada sebelum huruf mat, maka hamzah tersebut dibaca sepanjang 2 harokat. Dalam hal ini contohnya adalah kata amanu, maka cara membacanya adalah amanu. Huruf hamzah tersebut dibaca sepanjang 2 harokat. Kemudian untuk mat yang selanjutnya adalah mat iwat, yaitu keadaan panjang apabila terdapat tanwin nasab atau fathah tanwin dalam keadaan wakof. Biasanya terdapat pada akhir ayat, yaitu dibaca sepanjang 2 harokat. Contohnya dalam mat iwat ini adalah kata hakima. Pada akhir kata tersebut terdapat alif atau terdapat fathah tanwin pada huruf mim, sehingga dibaca sepanjang 2 harokat, yaitu hakima. Dan untuk setelahnya mungkin mat selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Mas Zain. Mungkin untuk penjelasan berikutnya akan disampaikan oleh Mas Tegar, Muhammad Tegar. Mungkin pada Muhammad Tegar dipersilahkan untuk menyampaikan. Oke. Oke, untuk penyampaian mat selanjutnya adalah mat arif li sukun. Mat arif li sukun. Nah, di sini penjelasannya adalah apabila ada mat tobi'i, nah kemudian mat tobi'i tersebut bertemu dengan huruf yang dimatikan karena wakof.
dibaca sepanjang 2 sampai 4 harokat sampai 6 harokat. Jadi ketika ada mat tabi'i yang bertemu dengan huruf yang dimatikan karena waqaf, maka di sini hukum bacaannya adalah mat arid li sukun. Yang kemudian cara membacanya adalah 2 sampai 2 4 sampai 6 harokat. Nah, di situ diberikan contoh muslimuna. Nah, di sini muslimuna, muna mim dhammah kemudian wawu sukun, di situ adalah mat tabi'i yang kemudian bertemu dengan huruf nun. Nah, kemudian makanya di situ dibaca secara mat arid li sukun 2 4 sampai 6 harokat. Nah, kemudian mat selanjutnya adalah mat lazim musaqal kilmi yang mempunyai pengertian adalah ketika mat bertemu dengan satu tasdid dalam satu kata. Nah, kemudian cara membacanya adalah sepanjang 6 harokat. Jadi ketika ada mat yang kemudian bertemu dengan tasdid dalam satu kata, maka dibaca 6 harokat. Di situ contohnya adalah waladhdallin. Ad-dhalin, dhalin itu dibaca ataupun mempunyai hukum mat yang bernama mat lazim musaqal kilmi. Yang kemudian mat selanjutnya adalah mat lazim mukhafaf kilmi. Apabila ada huruf mat bertemu dengan satu huruf sukun asli dalam satu kata dan tidak terletak di akhir ayat, maka dibaca 6 harokat. Apabila ada huruf mat yang bertemu dengan huruf sukun asli dalam satu kata dan tidak terletak di akhir ayat, maka dibaca 6 harokat. Yang diberi contoh al-ana. Mat selanjutnya, mat terakhir dalam ujian tasdid ini, tasdid dan mat adalah mat badal. Yang mat badal ini mempunyai pengertian adalah ketika hamzah letak sebelum huruf dibaca panjang 2. Ketika ada hamzah yang itu terdapat ataupun terletak sebelum huruf mat, maka dibaca sepanjang 2 harokat. Di sini contohnya adalah amanu. Nah, mungkin penjelasan cukup sampai di sini penjelasan kami tentang mat. Penjelasan kami tentang mat. Untuk berikutnya kami kembalikan kepada Pak Moderator. Terima kasih atas penjelasannya teman-teman. Mungkin hadza minna. Idza wajadtum banyak kesalahan dari kami, itu semua datangnya dari kami pribadi, dan semua kebenaran yang kami sampaikan itu tidak lepas dari anugerah Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz penjelasannya. Syukron.